Baik, komisi saya mulai ya pelatihannya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama, izinkan saya menyapa semua teman-teman yang ada di Meet ini ya, pelatihan malam ini. Yang terhormat kepada Kak Marus sebagai pemateri pada pelatihan malam hari ini, dan juga tak lupa kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Syahsa Sabila selaku moderator pada pelatihan malam hari ini. Nah, sebelum kita ke acara intinya, ke acara pematerinya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib pada pelatihan hari ini. Pelatihan UKMF IPJPS tata tertibnya pertama atau yang ke-1, peserta wajib menonaktifkan mic ketika pelatihan sedang berlangsung dan wajib untuk mengaktifkan kamera. Yang kedua, link absensi peserta akan di-share di akhir acara, jadi jangan lupa SS atau screenshot untuk bukti absensinya. Yang ketiga, peserta dilarang meninggalkan Meet kecuali seizin panitia. 4. Username yang digunakan, peserta wajib menggunakan nama asli. Yang kelima, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara melalui kolom komentar yang disediakan dengan cara harus diawali dengan kata izin bertanya, lalu diikuti dengan pertanyaannya. Yang enam, menggunakan pakaian bebas sopan. Dan yang ketujuh, screenshot pelatihan sebagai bukti di link absensi. Pada malam hari ini, tema pelatihan kita adalah bersosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah proses belajar seumur hidup di mana seorang individu mempelajari kebiasaan dan kultur masyarakat yang meliputi cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima dan berpartisipasi aktif di dalamnya. Jadi kemampuan bersosialisasi ini sangat kita butuhkan. Nah, malam ini dan pelatihan ini nanti akan kita bahas. Sebelum kita ke acaranya, mari saya bacakan terlebih dahulu untuk CV dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Kak Mahrus. Pemateri malam kita hari ini adalah bernama Mahrus. Nomor HP-nya adalah 083123154175, mempunyai Gmail mohmahrus12@gmail.com dengan alamat Dusun Longkak, Desa Badang, Lauk, Kecamatan Kokop, Bangkalan, Madura, Indonesia. About me-nya, setiap individu memiliki kemampuan dengan cara masing-masing individu. Maka jadilah hebat dan berbakat dengan kemampuan diri sendiri, karena itu adalah model terbaik dari versi Anda. Be the best version of yourself. Terus, selanjutnya, experience atau pengalamannya. Sudah menjadi pengurus Hima Pepsi 2018, pengurus UKMF GPS 2018, pengurus komunitas public speaking dari tahun 2018 sampai 2019, pengurus Forum Mahasiswa Bangkalan 2019 sampai 2020, staf Kementerian Sosial Masyarakat BMKM Kabinet Joko Tole 2019, Bendahara Umum UKMF GPS 2019, pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Al Furqon 2019 sampai 2020, anggota HKTI Kabupaten Bangkalan 2018 sampai sekarang, Menteri Riset Pendidikan BMKM Baramuda 2020, pengurus PMII Komisariat Universitas Trunojoyo Madura dari 2010, terus Ketua OSIS Negeri 1 Kokop 2013, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kokop 2015. Riwayat pendidikannya,
SD Negeri Badang Laok 3 dari 2006 sampai tahun 2012, SMP Negeri 1 Kokop 2012 sampai 2013, SMA Negeri 1 Kokop 2014 sampai 2016, Universitas Trunojoyo Madura dari 2017 hingga sekarang di program studi PBSI. Other infonya mempunyai kemampuan di debat dan bola voli, mempunyai ketertarikan di musik dan membaca, bahasanya Madura Indonesia, mempunyai award juara 3 lomba cipta puisi, juara 2 lomba debat Disnatas FIP 2019, juara 2 KDMI tingkat Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, itu adalah CV dari pemateri kita malam hari ini, yaitu Kak Mahrus. Mohon izin sebelumnya, Kakak, saya beritahu terlebih dahulu bahwa pemaparan materi akan diberikan waktu selama 1 jam 30 menit dan akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit. Nah, untuk teman-teman sekalian, sambil mendengarkan Kak Mahrusnya memaparkan materi nanti, boleh jika ada pertanyaan, ditulis di kolom komentar ya yang tersedia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Marus, saya persilakan waktu dan tempatnya. Silakan. Terima kasih, Tasa. Suara saya terdengar? Dengar. Oke. Mohon maaf ya sebelumnya suara saya rada kurang baik karena kemarin ada acara 5 hari harus teriak terus. Jadi hari ini suara saya lumayan hilang. Tapi nggak apa-apa, insya Allah masih ada. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Umum UKM FIP GPS 2021, eh, Diana, dan yang saya hormati moderator yang memimpin jalannya pelatihan malam hari ini, ada Tasa dan teman-teman semuanya, anggota dan pengurus UKM FIP GPS 2021. Kali pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat beliau Allah kita sampai hari ini, detik ini, masih diberikan kesehatan sehingga bisa berjumpa meskipun secara virtual, akan tapi semoga ini tidak mengurangi rasa kekeluargaan dan juga keratan kita. Teman-teman semuanya, anggota dan pengurus UKM FIP GPS, malam ini kita akan belajar atau berdiskusi kaitannya tentang bersosialisasi. Akan tetapi nanti akan lebih saya kerucutkan terhadap dalam konsep membangun jaringan dalam organisasi. Karena saya rasa itu menjadi poin yang sangat penting ya, terutama sebagai bekal bagi pengurus dalam membangun komunikasi jaringan bersama organisasi lain maupun dari pengurus bersama anggota pun sebaliknya. Minta tolong slide saya diputarkan. Ya, social networking ya, jaringan sosial, strategi membangun jaringan dalam organisasi. Bisa dilanjut? Baik. Pentingkah kemampuan membangun jaringan dalam organisasi? Mungkin saya ingin mendengar beberapa gelar pendapat terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan materi, supaya kita lebih interaktif ya. Karena saya ingin nanti Bu Moderator untuk lebih banyak diskusi saja, karena kegiatan secara virtual itu kalau tidak diimbangi dengan diskusi yang cukup akan kurang efektif. Makanya nanti untuk materi mungkin akan saya percepat, tapi nanti saya berharap teman-teman nanti lebih banyak diskusi supaya nanti kita ketahuan dari pertanyaan itu sebaiknya akan seperti apa. Mungkin saya tunjuk ya, apa ini ada yang mau berpendapat terlebih dahulu tentang pertanyaan saya? Pentingkah kemampuan membangun jaringan dalam organisasi? Di sini ada Lisda, ada Sylvia, ada Riki, ada Rikana. Silakan mungkin ada yang ingin berpendapat terlebih dahulu. Bisa di on audionya.
Halo? Atau Bu Moderator mungkin? Menurut saya ya Kak, Boleh. pendapat saya jaringan sosial atau jaringan komunikasi yang di organisasi itu sangat penting karena kalau nggak ada jaringan di organisasi jadi kayak terkucilkan gitu, kayak nggak ada temennya, nanti kadang-kadang temennya itu-itu aja di organisasi gitu. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari Tasta. Intinya poinnya penting. Benar sekali ya teman-teman, membangun jaringan dalam organisasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Karena ketika organisasi tanpa jaringan, maka dia akan vakum dan stagnan pada posisi itu sendiri. Kita akan melihat beberapa contoh organisasi yang tidak mampu bertahan, itu adalah salah satu faktor yang utama karena organisasi itu tidak mampu mempertahankan jaringannya. Tidak melulu tentang organisasi. Beberapa BUMN kita kemarin, Pak Menteri BUMN menghapus ataupun mencopot izin beberapa BUMN karena mereka gagal dalam mengelola. Dan yang terbaru adalah Garuda Indonesia. Karena faktor pandemi, terlilit hutang dan lain sebagainya, tidak mampu membangun jaringan di tengah pandemi seperti ini, dan tidak mampu bertahan. Isu yang beredar sekarang kan akan dihapuskan. Itu faktornya apa? Faktornya adalah karena tidak mampu bertahan oleh derasnya pandemi dan tidak mampu membangun jaringan dengan hal-hal yang baru. Makanya sekarang kalau kita ambil contoh, Garuda Indonesia sudah semakin diambang batas untuk benar-benar akan dijual sahamnya oleh Kementerian BUMN. Itu ya, mungkin sekilas itu. Selanjutnya bisa dilanjut slide-nya. Apa itu kemampuan membangun jaringan? Lanjut. Oke. Sebelum kita membangun kemampuan membangun jaringan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jaringan sosial, atau yang tadi saya tulis di paling atas itu adalah social networking. Secara umum, adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama. Ini adalah jaringan sosial ya. Jadi jaringan sosial itu merupakan suatu kelompok atau suatu golongan di mana di sana terdapat tujuan atau kepentingan yang sama. Contohnya kalau di universitas kita ada beberapa UKM yang memiliki hubungan yang silinier. Contohnya adalah di Universitas Trunojoyo Madura, di tiap fakultas ada UKM tentang teknologi. Kalau di FIP ada GPS, kalau di FISIP itu ada, di teknik juga ada, dan lain sebagainya. Nah, mereka itu mempunyai tujuan yang hampir sama tentang teknologi, akan tetapi dibungkus dan juga diinovasikan serta diintegrasikan dalam model-model yang berbeda. Itu menjadi eh, menjadi salah satu contoh bahwa jaringan sosial itu sangat penting. Kenapa dikatakan demikian? Ketika salah satu fakultas saja tidak ada UKM yang bergerak dalam bidang itu, otomatis akan ada ketimpangan pengetahuan. Meskipun secara basic yang sangat mumpuni, meskipun tidak adanya UKM tentang teknologi itu adalah teknik, akan tetapi teknik sampai sekarang malah UKM yang bergerak dalam bidang teknologi itu bisa dikatakan dua, meskipun sebenarnya itu ada satu, tapi satu lagi ada UKM-F di teknik itu yang hampir menyentuh ke teknologi juga. Itu adalah salah satu eh, salah satu upaya nyata kalau di teknik tidak cukup hanya satu, akan tetapi dia menciptakan di teknik itu diciptakan satu UKM lagi yang hampir menyerupai UKM yang sudah ada dalam bidang teknologi, akan tetapi ranah atau arah inovasi dan juga kegiatannya itu tidak benar-benar sama dengan UKM yang sudah ada sebelumnya. Itu ya. Kemudian bisa dilanjut slide-nya. Nah, secara singkat, jadi seni dalam membangun jaringan dalam organisasi adalah kemampuan
dalam membangun kemitraan dengan lembaga atau seseorang untuk tujuan tertentu. Jadi secara umum, kalau dalam versi saya menyimpulkan bahwa kemampuan membangun jaringan itu adalah suatu langkah membangun kemitraan bersama lembaga atau seseorang untuk tujuan tertentu. Tujuannya apa? Nah, itu bisa berbeda-beda, bergantung organisasi ataupun lembaga ataupun orang yang ingin kita bangun kemitraannya. Misalkan Ketua Umum UKM FIP JPS ingin membangun jaringan dalam ranah apa? Bersama Ketua UKM Teknologi yang ada di teknik. Arahnya mau ke apa? Arahnya dalam tujuan untuk mengadakan studi banding. Nah, nanti di sana akan dipertemukan dari pihak UKM FIP JPS dengan UKM yang ada di teknik untuk duduk bersama, membahas dan membandingkan beberapa program. Di situ nanti akan terbangun kemitraan. Dari hal itu, ketika ketua umum sudah membangun jaringan, otomatis akan ada dampak di bawahnya. Dampaknya apa? Nanti akan terbangun relasi yang lebih luas, karena itu akan melibatkan anggota, pengurus, dan lain sebagainya. Otomatis jaringan yang akan dibangun akan lebih luas lagi, karena akan banyak orang yang saling mengenal dan saling bertukar pikiran. Mungkin kalau dalam versi saya, untuk membangun jaringan itu bisa dikatakan seperti itu singkatnya. Bisa dilanjut? Baik, ini prinsip ya, prinsip dalam membangun jaringan kerja. Dulu waktu saya ikut LKMM di Wonosari Malang, itu diadakan sama LPM, apa namanya, lupa, di universitas itu. Intinya itu kegiatan universitas untuk tingkat menengah, cuman sudah 2 tahun itu tidak diadakan. Nanti semoga teman-teman bisa ikut, karena corona sekarang tidak diadakan, tapi itu agenda wajib ya. Nanti kalau kegiatan perkuliahan itu normal, yang jelas LKMM itu pasti diadakan kembali. Cuman itu nanti biasanya perwakilan, semoga perwakilan dari GPS nanti juga ada. Ini prinsip ya, saya mengambil ini sumbernya dari modul pelatihan kepemimpinan tingkat 3. Modul ini punyanya Kemendikbud. Prinsip dalam membangun jaringan itu ada beberapa hal. Yang pertama, kesamaan visi dan misi. Jelas ya, ketika kalian ingin membangun sebuah jaringan, harus ada kesamaan visi dan misi. Visi itu tujuan kalian, misi itu langkah kalian untuk mencapai visi. Jadi, kalian itu visinya apa? Misalkan visinya membangun jaringan adalah untuk tujuan mendapatkan profit atau keuntungan. Berarti misi yang kalian bangun nanti meskipun berbeda harus tetap sesuai dengan visi yang di awal. Karena visi itu memang tetap harus satu, akan tapi misinya memang boleh berbeda karena kita mempunyai pemikiran dan juga ide yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kepercayaan ya, atau trust. Percayaan ini juga menjadi sangat penting ya. Ketika teman-teman ingin mencoba membangun jaringan dengan orang lain, akan tapi teman kalian itu meletakkan rasa tidak percaya kepada orang lain, gelisah, khawatir dan lain sebagainya, itu adalah salah satu langkah untuk menghancurkan jaringan itu sendiri secara tidak langsung. Maka kembali saya mengingatkan, ketika teman-teman ingin membangun jaringan bersama orang lain, percaya itu adalah hal yang sangat utama ya. Mungkin waspada boleh, tapi bukan ranah tidak percaya ya. Karena kan kita mahasiswa, apalagi mahasiswa, kita harus berpikir ilmiah dan intelektual. Jadi apapun harus kita ukur. Kita ingin melakukan A, ukurannya apa, indikatornya apa. Nah, itu harus jelas. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, saling menguntungkan. Jelas ya. Kalau di IPA kita mengenalnya simbiosis mutualisme. Jadi dari kedua belah pihak itu saling menguntungkan, tidak ada yang parasit satu sama lain. Kemudian yang keempat itu ada efisiensi dan efektivitas. Ketika itu sudah ada kerjasama dari 2 orang atau 2 lembaga atau 2 organisasi, otomatis akan ada efisiensi. Yang sebelumnya misalkan GPS untuk mengadakan kegiatan A itu membutuhkan anggaran 5 juta. Cuman karena itu diadakan oleh 2 organisasi, maka itu
menjadi terpotong setengah karena anggaran itu kita sumbangkan separuh-separuh dengan mitra kita. Nah, itu yang dimaksud efisiensi dan efektivitas. Jadi kita memanfaatkan waktu dan jaringan supaya itu bisa menguntungkan. Itu. Bentar. Kemudian yang selanjutnya komunikasi timbal balik ya. Ini yang juga menjadi sangat penting. Komunikasi timbal balik di sini itu maksudnya adalah kalian ketika membangun komunikasi bersama orang lain, itu juga berlaku bagi orang lain untuk membangun komunikasi dengan kalian. Jadi ada komunikasi dua arah di situ. Itu yang dinamakan komunikasi timbal balik. Ketika hanya kalian yang perlu, kemudian mitra kalian tidak merasa perlu, ini ada ketimpangan di sini. Dan hal-hal seperti ini akan menghambat proses kerjasama kemitraan kalian dengan mitra yang kalian tuju. Nah, hal seperti ini jangan sampai terjadi karena ini akan merugikan teman sendiri. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, komitmen yang kuat. Ketika teman-teman sudah memutuskan untuk membangun sebuah kerjasama ataupun membangun kemitraan dengan orang lain ataupun organisasi lain, maka wajib hukumnya kalau teman-teman itu harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat itu memang harus terbangun agar tujuan yang ingin teman-teman capai dari awal itu benar-benar tercapai sampai goalnya, tidak separuh-separuh dan kemudian nanti berhenti di tengah jalan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi kembali ke tujuan awal. Apapun yang terjadi, masalah apapun yang menerpa teman-teman, tetap harus komitmen adalah menjadi pijakan dan landasan utama kalian. Ini ya 6 prinsip yang sangat penting dalam membangun jaringan kerja. Ketika teman-teman itu sudah mampu untuk memahami dan mengaplikasikan 6 poin ini, saya rasa kemampuan kalian nanti dalam membangun jaringan akan sangat baik dan kalian akan memiliki mitra yang bagus. Bisa dilanjut? Ini merupakan kiat-kiat membangun jaringan ya. Ada 5. Yang pertama, alokasikan waktu untuk membangun jaringan. Yang kedua, bertemulah dengan banyak orang. Kemudian yang ketiga, jadilah orang yang tulus, tertarik pada orang lain, bangun reputasi, buat diri Anda visible. Bisa dilanjut? Alokasikan waktu untuk membangun jaringan. Membangun jaringan itu sangat penting ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman masih di kampus, teman-teman masih senang dengan apa namanya kuliah dan lain sebagainya, membangun jaringan itu mungkin tidak terlalu penting. Mungkin teman-teman membangun jaringan itu terbatas teman-teman kelas, teman-teman satu prodi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya hal tersebut jangan sampai terjadi karena waktu itu hal yang sangat berharga ya. Kapanpun dan dimanapun kalau teman-teman bisa membangun jaringan, silakan dibangun dengan baik. Karena itu kesempatan kalian yang tidak mungkin akan terulang kembali. Banyak kesempatan mungkin yang pernah kemarin-kemarin teman-teman itu tidak gunakan sebaik mungkin dan itu terbuang sia-sia. Selanjutnya silakan dipertimbangkan untuk dibuat waktu sendiri khusus untuk teman-teman selalu membangun jaringan. Entah itu jaringan yang dibangun secara pertemuan langsung ataupun secara online, itu hal yang biasa, nggak apa-apa, nggak harus secara langsung nggak harus secara langsung terus menerus, apalagi dengan keadaan yang sekarang kita juga harus melek terhadap teknologi. Digitalisasi sekarang ini menuntun kita dan menuntut kita juga untuk terus berinovasi bagaimana caranya dengan keadaan yang sekarang, inovasi dan juga gerakan kita tidak terhambat. Kemudian yang kedua, bertemulah dengan banyak orang. Ini mungkin ya yang saya tadi maksud, teman-teman membangun jaringan secara langsung. Karena memang konsepnya ada 2 ya, kita membangun jaringan itu ada secara langsung dan juga ada secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu nanti bisa secara online ataupun bisa menggunakan perantara dan lain sebagainya. Memang yang paling efektif untuk membangun jaringan itu adalah secara langsung ya. Kalau kita perhatikan membangun jaringan secara langsung itu kenapa bisa dikatakan efektif? Karena memang ketika kita membangun jaringan secara langsung, otomatis
akan ada interaksi di situ. Respon dan juga hal-hal yang ingin kita sampaikan itu akan mudah untuk kita cerna, dan tujuan yang ingin kita sampaikan dan juga mitra yang mendengarkan itu nanti akan lebih enak untuk diajak diskusi. Itu adalah beberapa keuntungan kalau kita membangun jaringan secara langsung. Bisa dilanjut? Kemudian yang ketiga, jadilah orang yang secara tulus tertarik pada orang lain. Saya pernah mengutip salah satu motivator dari Amerika Serikat, namanya Dale Carnegie. Beliau pernah mengatakan, jadilah tulus dalam penerimaan kita dan murah hati dalam memberi penghargaan. Kalimat ini sampai sekarang selalu saya resapi untuk bisa menjadi poin kita baik terhadap siapapun. Jadi kita ada dimanapun, kita harus selalu berpikir positif. Jadilah orang yang secara tulus untuk menerima apapun. Jangan pernah mengeluh ya, jangan pernah mengeluh, karena kalian pun kalau mengeluh itu hal yang kurang bermanfaat. Jadi apapun yang terjadi pada kita, jika itu sudah terjadi, anggaplah itu adalah pelajaran. Tapi kalau belum terjadi, kita harus berusaha untuk untuk mengurangi resiko-resiko seperti itu. Jadi apapun yang kita terima dari apa yang telah kita rencanakan, maka itu adalah hasil terbaik yang harus kita terima, dan kita berusaha untuk memperbaiki dan mencari dan menciptakan hal yang lebih baik untuk selanjutnya. Harus dijadikan bahan evaluasi. Kemudian yang keempat, bangun reputasi. Ini ya yang penting ya, reputasi ini sangat penting. Membangun reputasi itu banyak cara. Misalkan contohnya dengan menjadi ketua umum, kalian itu sudah membangun reputasi. Dengan kalian menjadi CEO acara pada sebuah kegiatan, kalian itu sudah membangun reputasi. Reputasi itu sangat penting ya teman-teman, reputasi itu sangat penting. Orang dikenal, para menteri itu terkenal, presiden terkenal, rektor, presiden mahasiswa, dan lain sebagainya. Karena mereka itu punya reputasi, bukan hanya karena jabatan. Jabatan itu bisa menjadi salah satu alat utama. Jabatan itu sangat menentukan ya. Jadi presiden, meskipun dia anaknya petani, ketika dia menjadi presiden, reputasinya akan langsung naik. Kenapa? Karena jabatannya. Presiden mahasiswa. Dia nggak pernah ngapa-ngapain, nggak pernah gini untuk kampus dan lain sebagainya. Tapi dia tiba-tiba terpilih menjadi presiden mahasiswa, maka reputasinya langsung akan menjadi baik. Karena apa? Karena jabatannya. Jadi membangun reputasi itu sangat penting. Dan teman-teman harus waspada serta hati-hati dalam menjaga reputasi. Kalian butuh waktu yang sangat lama untuk membangun reputasi ya. Bisa sebulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, serta selanjutnya. Tapi kalian hanya butuh waktu beberapa menit, bahkan hanya beberapa detik untuk menghancurkan itu. Maka saya kembali menekankan bahwa bangun reputasi dan jagalah reputasi itu. Saya tambahkan, bangun reputasi dan jagalah reputasi itu. Karena sangat mudah untuk menghancurkan reputasi. Yang terakhir, bisa dilanjut? Buat diri visible. Visible itu punya misi ya, yang jelas ke depan. Jadi kalian itu harus punya visi yang jelas ke depan. Karena kalau konsep saya pribadi ya, saya setiap hari selalu memikirkan apa yang akan saya lakukan besok. Tidak tahu mungkin teman-teman seperti apa. Kalau saya pribadi, 1 minggu ke depan saya akan melakukan apa, besok saya akan melakukan apa, besoknya lagi saya akan melakukan apa. Meskipun saya tidak mendaftar, tapi saya selalu mengingat hal tersebut. Ketika misalkan dalam 1 minggu ini, hari ini saya kuliah, setelah itu nanti saya belajar, setelah itu saya ada diskusi, setelah itu saya ada kegiatan ini, kegiatan itu, dan kegiatan itu. Hampir setiap saat, kegiatan-kegiatan yang penting dalam hidup saya selalu ingat dalam keseharian saya, sampai waktu itu terjalan. Seperti itu. Jadi kalau model saya selalu menyiapkan ataupun memikirkan apa yang mungkin besok akan terjadi, dan saya selalu biasanya memikirkan apa yang mungkin terjadi, tidak hanya yang akan benar-benar terjadi, tapi hal yang mungkin pun biasanya kalau versi saya itu saya selalu memikirkan apa yang mungkin akan terjadi.
Jadi mungkin teman-teman bisa juga melakukan hal tersebut jika memang dirasa teman-teman selama ini besok dalam keseharian itu belum memikirkan apapun yang akan kalian lakukan. Jika kalian sudah menjadwal ataupun memikirkan semuanya, otomatis diri kalian nanti akan lebih tertata. Seperti itu. Mungkin itu ya dari saya kembalikan ke moderator, kita biar bisa lebih banyak diskusi saja. Wah, terima kasih Kak Mahrus. Mungkin sekarang sesi tanya jawabnya ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya nih kepada pemateri kita malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Lisda Nur Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah pada saat ingin membangun jaringan dalam sebuah organisasi harus dilakukan oleh ketua umum untuk mewakilinya? Contoh seperti UKM FIP GPS ingin membangun jaringan dengan organisasi yang di Fakultas Teknik. Terima kasih Mbak Lisda. Mungkin untuk Kak Mahrus ya Kak. Iya, terima kasih. Lisda ini angkatan 19 ya? Iya Kak. Nah, oke. Eh, untuk membangun jaringan ya, untuk membangun jaringan. Karena dalam organisasi itu kita mengenal yang namanya etika dalam berorganisasi. Jadi semua hal dalam organisasi itu diatur, sama halnya negara ya. Negara kita itu negara hukum, jadi semuanya itu diatur. Kita mau bersepeda diatur, kita mau haji diatur, dan semuanya. Karena memang model kita itu negara hukum. Dan itu juga berlaku dalam semua organisasi yang ada di kampus, termasuk kita punya ADRT dan kita punya yang namanya SOP, Standar Operasional Pelaksanaan dalam Organisasi. Untuk membangun jaringan bersama organisasi di luar fakultas, itu ranahnya sebenarnya bisa tingkat ini, tingkat CO tidak masalah. Tapi nanti mengeluarkan surat secara langsung ya. Jadi untuk membangun jaringan ke sana, nanti teman-teman itu bisa mencari CO dari humas yang di sana, humas yang dari organisasi tujuan. Misalkan tujuannya tadi di Fakultas Teknik. Jadi nanti humas dari UKM FIP GPS itu menghubungi secara langsung ya, secara langsung. Kalau sekarang sebenarnya bisa secara online nggak apa-apa. Cuman secara etika sebenarnya kan memang ditemui secara langsung, kemudian eh, diajak bicara seperti apa. Langkah pertama untuk membangun jaringan seperti ini, kalian bertanya terlebih dahulu, apakah bisa perkenalkan nama, kemudian dari mana, tujuannya seperti apa. Itu jangan sampai lupa ya. Jangan kemudian assalamualaikum, kalian langsung to the point tujuannya apa. Tapi kalian harus memperkenalkan dulu siapa identitas kalian, namanya siapa, kemudian dari mana, baru nanti tujuannya seperti apa. Misalnya nanti akan direspon, ketika sudah direspon, baru kalian nanti bisa lanjut diskusi seperti apa. Ketika itu memang sudah di ACC, sudah disampaikan ke ketumnya, kemudian oke, nah nanti kalian layangkan surat permohonan, misalkan itu studi banding tentang kedua UKM. Jadi nanti permohonan studi banding, bunyi suratnya nanti seperti itu, tertuju ke UKM-nya. Atau nanti kalau memang tujuannya kalian itu humas UKM GPS, ya tertulis humas, atau misalkan tujuannya ketua umum, berarti nanti tertujunya di sana ketua umum. Seperti itu. Ketika surat diterima, baru nanti kalian bisa mengadakan studi banding itu dan terlaksanalah yang namanya studi banding. Seperti itu. Jadi enggak harus ketua umum ya, karena memang mungkin selama ini teman-teman kalau membangun jaringan itu terbatas ke ketua umum, karena memang biasanya ketua umum itu yang punya akses dan juga
punya nomor itu lebih luas, dan biasanya kalau anggota kan atau pengurus biasanya malu, jadi dipasrahkan ke ketua umum biasanya untuk menghubungi duluan. Cuma sebenarnya jangan ya, jangan ketua umum, supaya nanti ketua umum itu lebih ke jika ada masalah saja, karena ketua umum itu kan sebenarnya pimpinan tertinggi. Jadi ketika misalkan pengurus itu tidak mampu menyelesaikan, baru ketua umum itu nanti turun tangan. Seperti itu ya, Lisda. Ya, mungkin Lisda udah. Oh, oke, siap, Kak. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi ingin bertanya kepada kakaknya. Nah, ini ada pertanyaan dari Susan. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya, di dalam organisasi kan sangat penting jaringan sosial. Bagaimana cara menghadapi teman yang introvert dan sulit berkomunikasi dengan orang baru sehingga untuk kerja dengan tim kurang efektif? Mohon solusinya, Kak. Terima kasih. Silakan mungkin Kak Marus. Ya, terima kasih. Ini Sri Yuliani Susanti. Bagaimana mengatasi teman yang introvert sehingga nanti ketika diajak dalam bekerja sama dalam tim itu sulit untuk diajak bekerja sama, sehingga nanti timnya dalam kerja kurang efektif. Sebenarnya teman-teman, ini menjadi hal yang lumrah ya terjadi dalam organisasi. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi itu semuanya bisa kerja cekatan, semuanya bisa kerja bisa kerja sesuai yang kita harapkan. Misalkan dalam organisasi itu ada kegiatan A. Dalam kegiatan A, kita memilih 5 CO. Dalam 5 CO ini otomatis nanti biasanya yang jelas ada beberapa anggotanya yang akan bermasalah. Entah itu karena sibuk dengan organisasi yang lain, kemudian tidak cekatan karena dia pemalu dan lain sebagainya. Kalau untuk mengatasi yang seperti itu, kalau di saya ya, model saya dulu itu kita minta teman yang paling dekat dengan dia untuk dijadikan partner. Jadi biasanya hal itu terjadi karena dia itu merasa tidak nyaman dengan orang yang diajak kerja sama. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, sebaiknya dia itu dipasangkan dalam kerja itu dengan siapa sebenarnya dia itu merasa nyaman. Cuman hal seperti ini kalau dilanjut dilanjut terus menerus, dia sulit untuk berkembang memang. Untuk mengurangi resiko seperti itu, nanti teman-teman itu pelan-pelan bisa untuk untuk memberikan tugas dari hal yang lebih kecil atau yang sedikit kecil terlebih dahulu beban tugasnya. Karena konsepnya gini, manusia itu ketika dia diberi tanggung jawab, meskipun dia tidak ingin 100% mengerjakannya, paling tidak ketika dia diberi tanggung jawab, misalkan sebagai CEO, dia itu akan ada 50% keinginan untuk mengerjakannya. Akan tapi tindakannya biasanya itu tidak terjadi, bisa karena beberapa faktor, karena malu, kemudian karena misalkan merasa ada yang bisa mengerjakan selain dia, biasanya ada yang seperti itu. Karena anggotanya ada yang lebih hebat, ataupun ada anggotanya yang menurut dia itu lebih hebat, ya udah saya diam aja, mending dia aja yang kerja. Biasanya ada yang seperti itu. Cuman sebaiknya dikasih tanggung jawab aja. Kalau biasanya anak introvert itu selalu dibiarkan selalu dibiarkan diam saja,
dan dijadikan anggota, coba sekali dia dijadikan CO. Kita lihat responnya seperti apa. Karena memang agak sulit ya untuk anak introvert itu memang agak sulit karena dia sudah terbiasa dari rumah. Untuk menghilangkan hal tersebut harus ada orang yang mengubahnya secara pelan-pelan. Siapa dia? Dia adalah orang yang selalu bersama dengannya. Misalkan kalau di kuliah teman kosnya, teman satu kamarnya, dia bisa mengubah pelan-pelan dengan cara misalkan selalu mengajak kalau ada kegiatan. Nanti pelan-pelan dia akan berubah secara pelan-pelan meskipun tidak akan sangat cepat. Mungkin itu ya kalau dari saya. Oke, terima kasih Kak Mahrus. Gimana Susan udah puas? Oh, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Aku ingin bertanya. Ada lagi nggak nih yang penasaran tentang gimana kita cara bersosialisasi atau memperluas jaringan sosialisasi kita? Kak izin bertanya nih, dari saya sendiri. Saya itu kan orangnya sebenarnya nggak introvert-introvert banget, tapi karena mungkin cara saya jarang senyum gitu ya ke orang, jadi orang juga jadi segan gitu ke kalau mau dekat ke saya. Jadi kesan awalnya tuh kayak itu mah judes gitu, kayak gitu. Nah, padahal sudah senyum, tapi tetap aja gitu dikatain kayak sombong yang gitu-gitu. Nah, menurut kakak solusi atau cara yang bisa meminimalisir kayak gitu gimana? Padahal udah senyum. Terima kasih. Iya, Tasa. Saya kenal Tasa itu di mana ya? Di RKBA. Kayaknya Muswa kalau nggak salah ya, Kak Kodrinya dulu. Iya, bener. Nah, ya, soalnya saya masih ingat. Untuk hal seperti itu ya, sebenarnya itu bergantung persepsi ya. Hal tersebut terjadi biasanya sama orang baru. Jadi kalau Tasa ketemu orang baru biasanya dia itu apa namanya mengenal Tasa lebih judes. Cuma kalau udah teman lama, meskipun Tasa mau judes atau seperti apapun, biasanya mereka itu nggak nggak bakal menganggap Tasa itu judes, akan tapi itu sudah style. Jadi setiap orang itu kan punya gaya masing-masing ya, dan kita nggak harus menjadi orang lain untuk terlihat baik di orang lain. Kalau kalau mudahnya seperti itu. Jadi kalau hal-hal seperti itu sebenarnya ya memang meminimalisirnya itu dengan cara tersenyum itu yang pertama. Mungkin kalau kemarin senyumnya Tasta 3 cm, sekarang jadi 5, bisa ditambah dikit kayak gitu. Kemudian kalau kalau model saya tuh paling gampang kalau ketemu kalau nyapa orang lain. Jadi kalau udah biasanya ngelihat apa dalam satu frekuensi ya, maksudnya dalam satu lingkup, nggak kenal banget, tapi pikirannya masih kenal, misalkan dalam satu UKM tapi itu masih baru, misalkan
ketika ngisi materi secara langsung dan lain sebagainya. Biasanya saya bawa itu guyon terlebih dahulu, dan nanti kita akan terbangun chemistry secara mudah di sana. Jadi kalau mau lebih mudah untuk berbaur atau kenal sama orang lain, tapi kita sebelumnya tidak mengenalnya, coba ketika kesan pertama itu kita langsung ciptakan hal-hal yang receh yang itu akan membuat orang itu merasa ini hal yang beda kayak gitu. Nah, dia itu nanti otomatis akan merespon hal tersebut. Jadi nanti dari respon itu kemudian nanti akan muncul sebuah komunikasi. Nah, baru nanti teman-teman itu atau Tasa itu nanti akan bisa berkomunikasi dan modal lah untuk berkomunikasi sama orang lain. Cuma kalau untuk orang-orang baru yang jelas ketika misalkan saya dari rumah itu, orang itu biasanya kalau saya memang melihat dari dari muka ya. Kalau mukanya udah agak serem, nggak pernah senyum, wah ini nanti mau diapakan supaya biasanya kalau saya seperti itu. Cuman kalau udah dari awal orangnya enak diajak ngobrol, wes los aja. Cuma kalau orangnya itu modelnya biasanya kalau ngisi materi juga seperti itu saya. Jadi banyak orang itu yang anak-anak itu yang di depan itu ada yang pendiam banget, ada yang selalu responsif, tanya, angkat tangan dan lain sebagainya. Ada yang nyeleneh. Nah, itu model ya. Jadi memang setiap orang itu punya versinya masing-masing dan kita nggak harus menjadi orang lain untuk menjadi terlihat baik seperti itu. Jadi untuk meminimalisir itu sebaiknya kita punya langkah tersendiri untuk menghadapi orang-orang baru. Itu kalau saran dari saya. Iya, Kak, terima kasih. Senyum ya intinya. Mungkin untuk yang lain ada lagi. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya? Kak, izin bertanya, apakah boleh voice, Kak? Boleh kok, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Nawati dari Prodi Pendidikan Informatika Angkatan 19. Sebelumnya, selamat malam, Kak. Saya izin bertanya. Jadi gini, Kak, sebenarnya pertanyaan saya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yang tentang temannya introvert. Tapi saya tanyanya gini, kan pas waktu ikut organisasi mesti kan ada acara. Kadang kan menurut kan ada beberapa CO kan udah dibagi tugasnya kan, terus ada divisi juga organisasi yang menjalankan tugasnya itu kan
kadang gini Kak, menurut kan misal dari BSDM itu sudah menjalankan kegiatan ini. Kan menurut dari BSDM itu kegiatannya sudah jalan, terus sudah sesuai harapan, tapi kadang ada salah satu teman itu yang mencari celah atau masih berkomentar kurang gini. Terus saya tanyanya gini Kak, bagaimana cara kita menghadapi orang seperti itu? Terima kasih Kak. Sebentar, saya tanya dulu Rikana. Yang dicela atau dicemooh itu kegiatannya yang kurang baik berjalannya atau seperti apa? Kadang kan gini Kak, kan menurut dari yang mengadakan kegiatan itu kayak udah berjalan, terus udah gimana ya, terus udah berjalan terus nggak ada udah sesuai harapan sih Kak, tapi kadang kayak kurang menghargai kerja kerasnya gitu loh Kak, gitu yang kan kayak kurang menghargai gitu. Oke, saya tangkap. Terima kasih. Jadi gini ya teman-teman, kepanitiaan dengan struktur organisasi induknya itu berbeda ya. Jadi contohnya gini, UKM GPS ingin mengadakan pelantikan pengurus 2021. Atau saya ambil contoh yang kemarin aja, Disnatalis UKM GPS yang 2021 yang di Balai Telang. Ketika kegiatan itu berlangsung, kemudian dilaksanakan oleh panitia, maka yang menjadi penanggung jawab acara itu adalah panitia. Sedangkan pengurus UKM VIP GPS itu hanya ada BPH yang menjadi SD. Nah, yang lain itu tidak bertanggung jawab terhadap acara. Kalaupun itu misalkan itu programnya POSDM, biasanya yang menjadi ketua pelaksana itu dari POSDM sendiri. Dan triplenya juga biasanya dari sana. Jadi ketika kegiatan itu sudah diambil alih oleh panitia, maka pengurus itu statusnya sudah berganti dari pengurus sementara menjadi ke panitia. Kemudian ketika kegiatan itu selesai, kemudian kegiatan itu berjalan dengan baik, tapi masih ada yang mencemooh dan lain sebagainya. Kalau hal tersebut disampaikan pada saat rapat evaluasi, nah itu hal yang sangat wajar ya, yang namanya kegiatan, kemudian ada evaluasi, karena misalkan ada beberapa celah, misalkan undangannya telat datang, misalkan ditanya aku humasnya kenapa ini kok undangannya bisa telat, atau secara ada tari, tapi dari rencana awal yang nari itu ada 10, tapi di hari H cuma ada 5. Kok bisa berubah konsep seperti ini? Pas rapat pengopikan dulu kok ada 10 orang, tiba-tiba pas pelaksanaan ada 5 orang. Karena nggak ada komunikasi, kemudian itu menjadi bahan evaluasi untuk si acara. Tapi nggak disampaikan sebelum acara dimulai kalau cuma ada 5 orang. Nah itu mungkin hanya miskomunikasi ya di sana. Kalau itu disampaikan cemooh ataupun evaluasi itu disampaikan pada saat rapat evaluasi itu hal yang baik ya. Cuman kalau itu disampaikan di luar atau dikatakan di belakang, nah itu yang kurang baik sebenarnya. Kalau misalkan itu dikatakan di luar, nah kita coba bicara secara pribadi ya. Jangan sampai menyerang siapapun, entah itu musuh kita ataupun teman kita itu di muka umum atau di tempat umum. Contohnya di grup ataupun di saat pertemuan dan lain sebagainya. Itu etika yang kurang baik ya. Jadi kalau kita ada masalah ataupun kita ada problem dengan seseorang, misalkan kita bisa PC langsung atau kita ajak ketemu langsung, kita ngobrol, kemudian sampaikan ada apa dan lain sebagainya. Itu menjadi alternatif yang sangat baik ya, karena kalian akan enak untuk ngobrolnya. Itu ya, Rikana. Oke, terima kasih banyak Kak.
Terima kasih Rikana. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin angkatan 20 ini ada yang bertanya, kan belum ke kampus. Mungkin ada yang penasaran. Mungkin udah pada terjawab semua yang ingin ditanyakan mungkin ya. Untuk Kak Mahrus, mungkin ada 1-2 patah kata sebelum kita mengakhiri pelatihan hari ini. Ya, terima kasih Tasta. Mungkin closing statement ya dari saya. Sekali lagi teman-teman, membangun jaringan itu jadi hal yang sangat penting ya dalam kita hidup sosial. Yang jelas kita itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Makanya kita harus mampu untuk membangun jaringan. Karena memang pada dasarnya basic kita ataupun kuliah kita tidak menjamin kita akan mampu nanti bekerja di apa. Akan tetapi membangun jaringan itu bisa menjadi cara yang sangat ampuh kita nanti ke depan akan menjadi seperti apa. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya panitia, Bapak Umum, Tasa, dan teman-teman semuanya. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banget untuk pemateri kita hari ini untuk Kak Mahrus. Selanjutnya untuk penutupan saya akan membacakan kesimpulan kajian online sore ini. Membangun jaringan sosial itu sangatlah penting sebagai kita bermasyarakat. Nah, kemampuan jaringan sosial ini ada kemampuan membangun atau membuat jaringan sosial adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan atau kepentingan yang sama. Jadi prinsip-prinsip penting untuk membangun jaringan itu adanya kesamaan visi misi, kepercayaan, saling menguntungkan, efisiensi, efektivitas, komunitas, timbal balik, adanya komitmen yang kuat. Dan cara-cara yang bisa kita lakukan yaitu adanya alokasi waktu, bertemu dengan banyak orang atau bersosialisasi dengan banyak orang. Jadilah orang yang secara tulus pada apapun, kata Kang Harus juga ya. Terus ada bangun reputasi. Jadi bangun reputasi itu sangat penting dan dijaga reputasinya tersebut. Terus yang terakhir ada mempunyai visi dan misi untuk masa depan. Jadi kita tahu untuk kedepannya kita inginnya apa. Nah, segitu aja mungkin dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan hari ini lancar. Terima kasih untuk Kak Mahrus yang telah meluangkan waktunya untuk pelatihan hari ini, dan untuk teman-teman juga yang sudah mengikuti pelatihan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan atau yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Screenshot-nya jangan lupa ya teman-teman. Saya pamit duluan ya. Iya Kak, terima kasih.